wasallam. Adapun yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren At-Thahiriyah Buya Nasih Al-Hafiz Lubis SAG, dan yang saya hormati Ustadz Ilham Lubis, dan yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, dan yang saya muliakan santri dan santriwati yang hadir pada malam hari bahagia ini. Adapun judul tausiah yang saya bawakan pada malam hari yang berbahagia ini adalah di manakah letak kebahagiaan yang sesungguhnya? Jika kita disuruh memilih hidup bahagia dan menderita, pasti kita akan memilih hidup dalam kebahagiaan. Setiap kita makhluk pasti memilih hidup dalam berbahagia. Allah ciptakan kita makhluk ini, tidak ada yang serupa. Begitu juga dengan pola pikir kita. Setiap kita makhluk mencari kebahagiaan ini dengan berbagai macam cara. Ada seseorang yang mencari kebahagiaan dengan cara menjual harga dirinya, begitu juga menjual kehormatannya. Dan ada pula seseorang yang banting tulang untuk mendapatkan kebahagiaan, namun ia dapati kebahagiaan tersebut ia dapatkan hanya di dunia, tapi tidak di akhirat. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut ialah orang yang sibuk mengejar dunia, tapi ia lupa akan bekal ke akhirat. Ia lupa bahwasanya hidup ini bagaikan fata morgana. Ia sangka air yang dapat menghilangkan kehausan. Ia sangka makanan yang dapat mengenyangkan. Namun kenyataannya, semakin ia minum, semakin ia haus. Semakin ia lapar, semakin ia makan, semakin ia lapar. Semakin ia selam, semakin ia hampa. Dan pada ia tidak dapat apa-apa. Hadirin wal hadirat yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang berpendapat bahwasanya kebahagiaan itu akan didapati apabila ia telah kaya. Namun pada akhirnya ia telah kaya, namun kebahagiaan tersebut ia tidak dapatkan. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kebahagiaan tersebut akan didapati apabila ia telah mempunyai pasangan dan telah memiliki anak bahkan cucu. Dan pada akhirnya ia telah memiliki pasangan, anak dan cucu, ia belum juga mendapatkan yang namanya berbahagia. Lalu di manakah letak kebahagiaan yang sesungguhnya? Ternyata kebahagiaan akan kita dapati apabila kita bisa bersyukur. Allah katakan di Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seseorang itu telah kaya, namun ia lupa bersyukur. Ia tak sadar masih banyak orang di luar sana yang menginginkan seperti dirinya. Seseorang itu telah memiliki pasangan, anak dan cucu, tapi gara-gara ia lupa bersyukur, Allah azab mereka dengan cara tidak bisa mencicipi yang namanya kebahagiaan. Ada sebuah kisah, ada seseorang orang kaya yang sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat ke jalan, ia melihat seorang pemulung yang bajunya compang-camping, rambutnya berantakan, kulitnya hitam dekil. Lalu apakah perkataan orang kaya tersebut? Syukurlah ya Allah, syukurlah ya Allah, saya tidak miskin. Lalu si pemulung ini pun melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang sangat ikhlas. Di tengah perjalanannya ia mendengar, ia melihat suara. Lalu mobil ambulan tersebut pun melintas di depannya. Lalu apakah perkataan orang sakit tersebut? Syukurlah ya Allah, walaupun saya sakit, saya masih engkau, walaupun saya pemulung, saya tidak sakit, engkau masih beri kepada saya nikmat hidup. Lalu orang yang sakit tersebut pun dibawa ke rumah sakit beberapa hari. Ia ingin keluar menghirup udara segar dengan memakai kursi rodanya. Di tengah perjalanannya ia melihat
seorang petugas, ia melihat seorang dokter membawa troli jenazah yang berisi orang mati. Lalu apakah perkataan orang sakit tersebut? Syukurlah ya Allah, Engkau masih berikan kepada saya, Engkau masih berikan kepada saya kehidupan. Walaupun saya sakit, tapi Engkau berikan kepada saya nikmat hidup. Lalu hanya orang matilah, hanya orang meninggallah yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Tapi mengapa kita yang masih sehat ini, kita yang masih Allah berikan nikmat hidup, bahkan kita yang lupa, bahkan kita yang jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bertanya-tanya dengan pertanyaan yang sama sebanyak 33 kali di surah Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesekali marilah kita berkunjung-kunjung ke 3 tempat. Yang pertama rumah sakit, dan yang kedua penjara, dan yang ketiga kuburan. Di rumah sakit kita akan memahami bahwasanya kesehatan adalah yang paling utama. Dan di penjara kita akan mengetahui bahwasanya kebebasan adalah hal yang sangat berharga. Dan di kuburan kita akan memahami bahwasanya hidup ini bukanlah apa-apa, karena bahwasanya tanah yang kita pijak saat ini suatu saat nanti pasti akan menelan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama belajar mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmati, syukurilah apa yang ada. Insya Allah hidup ini akan menjadi anugerah terindah bagi kita. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita bisa miliki, tetapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk disyukuri. Apalah arti punya segalanya tetapi tidak bisa dinikmati untuk disyukuri. Syukurilah, nikmatilah apa yang ada. Insya Allah hidup ini akan menjadi anugerah terindah bagi kita. Ingat pesan yang satu ini. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur akan nikmat kecil, maka ia tidak akan bisa bersyukur akan nikmat yang besar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.